Adik tikam kakak hingga tewas perkara utang piutang sebesar 1 juta rupiah. Peristiwa pembunuhan terjadi di Jalan Opu Daeng Risaju, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 2 Januari 2026, malam. Mirisnya, insiden penusukan berakibat meninggal dunia itu melibatkan adik dan kakak. Personel Polsek Mamajang dan Dokpol Bidokes Polda Sulsel yang tiba di lokasi, langsung melakukan olah TKP. Sementara korban yang merupakan kakak dari pelaku, telah dibawa lebih dahulu oleh temannya ke rumah sakit. Pelaku dengan korban adalah keluarga, adik kakak, kata Kanit Reskrim Polsek Mamajang AKP Alim Bahri ditemui wartawan. Pelaku lanjut Alim Bahri, kini telah diamankan. Pelaku atas nama Arif umur sekitar 20-an tahun. Korban, kakak pelaku, sering dipanggil Tomo umur 32 tahun, ujarnya. Hasil olah TKP sementara lanjut Alim Bahri, ditemukan barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku. Yang kita temukan sebilah badik, dan juga sendal korban, bebernya. Polisi kini masih memeriksa sejumlah saksi ihwal kejadian itu. Motif utang piutang diduga menjadi pemicu adik tega tikam kakaknya di Jalan Opu Daeng Risaju, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Jumat, 2 Januari 2026, malam. Sang kakak, Tomo, 30, tewas usai mendapat luka tusukan dari sang adik, Arif, 22. Jenazah Tomo kini divisum di RS Bayangkara, Makassar. Sementara Arif diamankan personel Polsek Mamajang. Kedua tangan pelaku tampak diborgol depan polisi saat diinterogasi. Kanit Reskrim Polsek Mamajang, AKP Alim Bahri, mengatakan motif sementara pertikaian adik kakak itu diduga utang piutang. Motifnya utang piutang. Entahlah kakak yang berutang atau adiknya, kata AKP Alim Bahri ditemui wartawan di lokasi. Hal senada diungkapkan Kapolsek Mamajang Kompol Mustari. Tomo telah meminjam uang ke pelaku Arif, sebesar 1 juta rupiah. Terjadi persoalan utang piutang sebanyak 1 juta rupiah, ungkap Mustari. Sang kakak merenggang nyawa usai mengalami sejumlah luka tusukan. Hasil pemeriksaan sementara tim Dokpol Bidokes Polda Sulsel, korban mengalami 4 luka tusukan. Luka tusuk di siku bagian dalam 2 kali dan 1 kali di siku bagian luar. Jadi total tusukan ada 4 di tubuh korban, katanya. Sebelum peristiwa penikam terjadi, keduanya sudah sempat terlibat perkelahian pekan lalu. Mereka sama-sama bekerja, biasa jual anjing ke Toraja kalau dapat, dibawa ke sana dijual, ucap Mustari menceritakan kronologi awal. Tiba-tiba tadi ribut-ribut lalu berkelahi. Memang sebelumnya sudah berkelahi, katanya gara-gara utang. Korban sempat dibawa ke rumah sakit tapi sudah meninggal, tuturnya. Lokasi duel keduanya berada di lahan kosong, yang tidak jauh dari bengkel mobil. Kami akan proses sesuai dengan Undang-Undang HUK baru, ancaman pidana 15 tahun ke atas, tegasnya. Salah satu warga di lokasi, Yunus mengatakan, sebelum kejadian korban dan pelaku sempat ribut soal utang. Pelaku meminta uangnya untuk memperbaiki mobil yang dirental karena rusak setelah dari Kabupaten Bulukumba. Pekerjaan keduanya adalah supir serta diduga memperjualbelikan anjing untuk dibawa ke Kabupaten Toraja. Mereka sama-sama bekerja, biasa jual anjing ke Toraja kalau dapat, dibawa ke sana dijual. Tiba-tiba tadi ribut-ribut lalu berkelahi. Memang sebelumnya sudah berkelahi, katanya gara-gara utang, bebernya. Identitas pelaku dan korban. Pelaku adalah seorang pria berinisial MA, 30 tahun, yang tega menghabisi nyawa kakak kandungnya sendiri, Ru, 34 tahun. Motif utama utang piutang, pembunuhan tragis ini dipicu oleh masalah utang sebesar 1 juta rupiah. Korban, sang kakak, diketahui memiliki utang kepada adiknya, pelaku. Terjadi di rumah orang tua, lokasi kejadian berada di rumah orang tua mereka di Jalan Opu Daeng Risaju, Kecamatan Mariso, Makassar, pada dini hari saat suasana sedang sepi. Awal mula cekcok, sebelum penyerangan, terjadi adu mulut antara pelaku dan korban. Pelaku merasa kesal karena korban belum juga membayar utangnya meskipun sudah sering ditagih. Penganiayaan berat, pelaku menyerang korban menggunakan senjata tajam. Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka tusuk serius di beberapa bagian tubuhnya. Sempat dilarikan ke rumah sakit. Setelah kejadian, korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar oleh keluarga untuk mendapatkan pertolongan medis, namun nyawanya tidak tertolong. Pelaku langsung melarikan diri. Usai melakukan aksi kejinya, MA langsung kabur dari lokasi kejadian untuk menghindari kejaran warga dan polisi. Penangkapan oleh Jatanras Polrestabes Makassar,
Tidak butuh waktu lama, tim Jatanras Polrestabes Makassar berhasil melacak keberadaan pelaku dan meringkusnya di tempat persembunyiannya. Barang bukti diamankan, polisi mengamankan barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan pelaku serta pakaian yang bersimbah darah sebagai alat bukti kuat di persidangan. Ancaman hukuman penjara, pelaku kini mendekam di sel tahanan dan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Uang itu dia. Uang apa itu untuk perbaikan? Bukannya uang sini juga. Seorang pria saudara kandung di mana sang adik AR usia 20 tahun terlibat pertikaian dengan kakak kandungnya Hutomo alias Tomo umur 32 tahun dan berakhir tragis dengan sang kakak harus merenggan nyawa akibat terkena sekitar 4 luka tusukan benda tajam jenis badik. Peristiwa ini bermula saat sang adik AR datang dengan tujuan menagih utang ke kakaknya AR yang kabarnya nominal utang ini senilai 1 juta. Saat ditagih, sang kakak Tomo mengarahkan adiknya ini untuk pulang saja terlebih dahulu karena belum bisa memberikan bayaran ataupun membayar utang tersebut. Entah apa pemicunya, keduanya terlibat adu mulut atau cekcok, kemudian berujung pada penggunaan senjata tajam atau badik yang diduga telah dibawa oleh adiknya AR saat cekcok itu terjadi. Seketika itu AR gelap mata dan menikam kakaknya dengan lebih kurang 4 luka tusukan di siku dalam, siku luar, dan juga di area tubuh lainnya. Ya, saat korban atau Tomo ini sudah tergeletak bersimbah darah, beberapa warga sekitar di lokasi langsung membawa Tomo ke rumah sakit, tepatnya di RS Bayangkara. Namun setelah beberapa saat kondisinya sudah dinyatakan meninggal dunia.